Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatnia Tanote dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 5F. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai manajemen strategi dalam pendidikan yang diampuh oleh dosen kami. Saya sebut nama beliau dengan hormat, Ibu Nurgamar, SPD, MPD. Nah, ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah manajemen strategi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu konsep manajemen strategi. Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa manajemen strategi terdiri dari dua kata, manajemen dan strategi. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur, sedangkan strategi merupakan instrumen daripada manajemen itu sendiri. Berbicara yang namanya mengatur, pasti ada kaitannya dengan pemimpin. Dan jika dikaitkan juga dalam pendidikan, yang berperan penting di sini adalah kepala sekolah. Kemudian dibantu oleh tenaga-tenaga pendidik lainnya. Kemudian tahapan-tahapan dalam manajemen strategi itu terdiri dari 7 tahapan. Tahapan pertama agresif, kedua konservatif, ketiga diferentif, keempat kompetitif, kelima inovasi, keenam diversifikasi, dan yang terakhir adalah preventif. Dalam manajemen strategi itu sendiri mempunyai 3 komponen. Komponen pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga evaluasi. Manajemen strategi harus berorientasi pada pencapaian mutu pendidikan. Maka dari itu harus ada yang namanya implementasi. Karena agar bisa mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Nah, penyelenggaraan program sekolah yang dimaksudkan di sini adalah pertama mengenai struktur, yaitu siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan kepala sekolah bertanggung jawab kepada siapa. Yang kedua mengenai proses, yaitu tugas apa dan kewajiban apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing personil dalam sekolah itu sendiri. Nah, di sini saya mengatakan bahwa tujuan manajemen strategi yang paling utama adalah bagaimana kepala sekolah sebagai pemimpin dan guru sebagai tenaga profesional bisa bertanggung jawab terhadap kemampuan peserta didik. Maka dari itu saya mengatakan bahwa implementasi sangat berpengaruh terhadap manajemen strategi. Mengapa saya katakan demikian? Karena betapapun hebatnya manajemen strategi, jika tidak diimplementasikan, tentu saja tidak akan bermakna bagi
peningkatan atau pencapaian mutu yang ada dalam pendidikan. Nah, sekarang kita masuk pada formulasi strategi yang merupakan proses penetapan program atau rencana yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan atau organisasi. Tujuannya adalah agar perencanaan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu melalui yang sudah saya sebutkan tadi, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan melalui evaluasi. Proses manajemen strategi dalam pendidikan meliputi perumusan strategi dan implementasi pengendalian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, penggunaan manajemen berbasis sekolah atau biasa kita sebut dengan MBS. Nah, tujuan dari MBS ini adalah untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan agar bisa mendukung terlaksananya penerapan manajemen berbasis sekolah yang diperlukan adanya kerjasama dengan masyarakat. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Apa sih itu monitoring? Nah, monitoring merupakan proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kemudian memberikan petunjuk secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya. Yang perlu diketahui oleh pelaksana dan pembuat keputusan tanpa memberikan penilaian apakah efektif dan efisien atau sebaliknya. Kemudian apa sih evaluasi? Nah, evaluasi pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penentuan keputusan itu didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi, sehingga seorang pemimpin dapat menyusun suatu kebijakan terhadap suatu program yang sedang dikembangkan atau yang sedang dilaksanakan. Baiklah, terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi manajemen strategi dalam pendidikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.